Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, edisi yang ke-18 adalah lanjutan dari peristiwa 10 tulah yang menimpa Mesir. Sekarang kita sudah ada di tulah yang ke-6. Kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai dengan 12. Karena tidak ada perubahan yang positif dari Firaun, sekalipun sudah 5 tulah ditimpakan kepada Mesir, maka Tuhan langsung memberi perintah kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi parah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Kata yang diterjemahkan jelaga adalah piah. Yang menarik adalah kata piah berasal dari kata puah dan digunakan dalam arti negatif, yaitu mengucapkan kebohongan. Jadi, pemilihan jelaga yang kemudian menjadi bara memiliki makna simbolis. Firaun telah ingkar janji, dia mengucapkan janji yang palsu. Sebelumnya, Firaun berjanji akan membiarkan bangsa Israel pergi jika Tuhan menghentikan tulah. Tetapi kemudian janji itu diingkari. Firaun berbohong. Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, sekalipun permintaannya untuk tulah berhenti sudah dipenuhi Tuhan. Pastilah ada konsekuensi yang akan diterima Firaun dan juga rakyat Mesir. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Mesir. Karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Yang juga menarik untuk diperhatikan adalah Musa mengambil jelaga dari dapur peleburan pembuatan batu bata, di mana orang Israel diperbudak Mesir untuk membuat batu bata guna mendirikan kota perbekalan bagi Firaun. Sekarang, pada tulah ke-6 ini, jelaga dari peleburan batu bata itu dijadikan bibit penyakit, dijadikan bara yang menimbulkan kesengsaraan bagi semua orang Mesir. Sekarang, pada tulah ke-6 ini, kejahatan Mesir menghantam diri mereka sendiri. Tuhan membuat Mesir membayar kejahatan yang mereka timpakan kepada orang Israel. Dengan bara itu Tuhan menyesah mereka. Ya, pelajaran yang bisa kita petik adalah apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, pastilah kita akan menuai kebaikan. Dan jika kita menabur kejahatan, pastilah suatu saat nanti kita juga akan menuai kejahatan. Kita akan menangis seperti kita membuat orang lain menangis. Dan kita akan menderita seperti orang lain yang kita buat menderita. Mungkin bahkan lebih parah daripada orang yang kita buat menderita. Karena itu, jika kita menjadi korban kejahatan, tidak usah kita membalas. Tidak usah kita mendendam. Pembalasan Tuhan pasti jatuh kepada setiap orang yang berbuat jahat. Tetapi, jika kita pernah berbuat jahat, lalu kita menjadi korban kejahatan, jangan pernah menuntut supaya Tuhan menghukum orang yang berbuat jahat kepada kita. Doakan saja kebaikan dan pertobatannya. Sebab seperti kita ingin diampuni dari dosa dan kejahatan kita, begitu juga mereka yang berbuat jahat kepada kita ingin diampuni dan diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Intinya adalah bahwa keadilan Tuhan. Tuhan Maha Adil, tetapi juga Maha Kasih. Apa yang Musa lakukan dengan jelaga itu? Musa menghamburkan jelaga itu ke udara di depan
Firaun, sehingga menjadi debu yang meliputi seluruh tanah Mesir dan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Wabah ini adalah serangan terhadap Dewi Mesir Sekhmet, yaitu dewi yang berkuasa atas penyakit. Wabah ini juga serangan terhadap Dewa Sunu, dewa penyakit sampar, dan Dewi Isis, dewa penyembuhan. Kepercayaan politeisme Mesir diporak-porandakan oleh Allah. Allah Israel mendatangi tanah Mesir, lalu mengobrak-abrik Mesir tanpa semua dewa-dewi itu mampu untuk mencegahnya. Bahkan, semua dewa-dewi Mesir itu dibuat tidak berdaya, dikalahkan, dipermalukan, dibuat tidak berfungsi, sebuah kepercayaan yang konyol, yang sia-sia, dan yang bodoh. Tidak ada Tuhan teritorial, tidak ada penguasa teritorial. Itu semua adalah ajaran palsu. Tidak ada istilah bagimu Tuhanmu dan bagiku Tuhanku. Tuhan hanya satu di alam raya ini. Semua bersumber dari Dia, manusia diciptakan oleh Tuhan. Semua yang lain adalah hanyalah penyusup yang menyedihkan. Saya sangat yakin tulah ini tidak hanya tentang hukuman. Ini adalah sebuah pemberitaan Injil, sebuah kabar keselamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri di dalam bentuk tulah, yang bertujuan supaya orang Mesir juga turut menyaksikan Tuhan yang benar, lalu kemudian mereka bertobat, percaya kepada Tuhan, dan meninggalkan dewa-dewi kesia-siaan yang menyedihkan itu. Tetapi, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, Firaun mengeraskan hati. Sebuah sikap penolakan terhadap pesan Tuhan untuk bertobat melalui wabah bara ini. Sesuatu yang tak akan pernah sempat disesali ketika semua sudah berubah menjadi hukuman yang mengerikan. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari tulah ke-6 ini? Yang pertama, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Allah adalah Allah yang adil, tetapi ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Tulah ini, Tuhan yang menimpakan. Tuhan bukan Tuhan yang pendendam. Dalam hukuman yang Tuhan timpakan kepada Mesir, terdapat kesempatan bagi Mesir untuk bertobat. Yang kedua, tidak ada yang namanya bagimu Tuhanmu dan bagiku Tuhanku, kecuali hanya untuk kerukunan hidup berkebangsaan. Tuhan hanya satu dan hanya kepada Dia saja semua makhluk harus menyembah. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.